Bab 19, membuat prajurit misterius kelas rendah Labu Giok. Setelah menggali jamur bambu hampir seharian, Chen Fan merasa lelah dan lapar. Ia melirik sisa jamur bambu dan memutuskan untuk kembali menyiapkan makanan dan beristirahat sebelum kembali menggali lebih dalam. Dabai, ayo pergi. Saatnya kembali. Chen Fan memanggil Dabai yang sedang tidur di dekatnya. Dabai membuka matanya dengan malas, meregangkan punggung dan kakinya, lalu perlahan berdiri dan menghampiri Chen Fan. Chen Fan melompat ke punggung Dabai dan berteriak. Ayo! Dabai meraung, mengejutkan sekawanan burung hingga terbang, lalu dengan cepat menggendong Chen Fan kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Chen Fan langsung melompat ke danau. Membasuh rasa lelahnya terasa sangat menyegarkan. Kemudian, ia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk memasak makanan. Oh, bukan nasi, hanya lauk pauk. Hari ini, Chen Fan berencana membuat sup ikan, menggunakan jamur bambu yang telah ia gali hari ini untuk merebus sup ikan. Chen Fan mengeluarkan 2 ekor ikan dari cincinnya, yang satu beratnya sekitar 5 pon. Setelah membersihkan sisik dan isi perutnya, ia memanggangnya sebentar untuk menambah cita rasanya. Ia meletakkan ikan panggang itu ke dalam panci besi, menuangkan air, lalu mencuci sekitar 10 jamur bambu. Saat jamur bambu itu dicuci, sup ikan di dalam panci sudah mendidih. Chen Fan melemparkan jamur bambu di tangannya ke dalam panci. Tak lama kemudian, sup ikan pun siap. Sup ikan berwarna putih susu itu tampak sangat menggoda. Chen Fan menambahkan garam dan kemudian siap disajikan. Chen Fan pertama-tama memilih sepotong ikan untuk Dabai, lalu dengan bersemangat mengambil jamur bambu, meniupnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya beberapa kali, Chen Fan tampak sembelit dan memuntahkan semua jamur bambu dari mulutnya. Pui, pui, pui. Ada rasa aneh yang membuat Chen Fan sulit menelannya. Yang tidak dapat dipahami Chen Fan adalah bahwa ia belum pernah merasakan rasa aneh ini saat memakannya sebelumnya. Bagaimana mungkin yang ia masak memiliki rasa aneh ini? Hal itu membuat Chen Fan curiga bahwa ini sama sekali bukan jamur bambu, dan bahwa sistem tersebut sengaja mencoba menipunya. Tentu saja, kemungkinan lainnya adalah dia tidak tahu cara mengolah jamur bambu dengan benar. Chen Fan mencicipi sup ikan itu lagi. Sup itu segar, tetapi ada rasa aneh yang membuat Chen Fan sulit menelannya. Jadi, Chen Fan memutuskan untuk memberikan semuanya kepada Dabai. Tidakkah dia melihat betapa Dabai suka memakannya? Sup itu hampir habis. Chen Fan menuangkan ikan dan sup ke dalam mangkuk bambu besar biasa yang dibuatnya sendiri dan membawa semuanya ke Dabai. Dabai, melihat bahwa Chen Fan telah memberinya semua ikan dan sup, menatap Chen Fan dengan ekspresi bingung dan menggeram pelan, seolah bertanya. Apakah kamu tidak akan memakannya? Chen Fan menepuk Dabai dan berkata. Kamu bekerja keras hari ini, makanlah lebih banyak. Dabai menundukkan kepalanya dan makan dengan lahap, menunjukkan bahwa ia memang telah bekerja keras, membantu menangkap tikus bambu sepanjang hari. Jadi, ia tidak sopan. Kemudian, ia makan beberapa suap ikan, minum beberapa suap sup, merasa sangat senang. Chen Fan kemudian mengolah 2 ekor tikus bambu, memanggangnya langsung. Tak lama kemudian, tikus-tikus itu pun selesai dipanggang. Ia melemparkan 1 ekor ke Dabai, dan 1 ekor lagi cukup untuk dirinya sendiri. Meskipun nafsu makannya meningkat pesat, seekor tikus bambu, setelah mengeluarkan organ dalam dan bulunya, masih memiliki sekitar 3 pon daging yang tersisa, cukup untuk dimakannya. Setelah makan, Chen Fan berbaring untuk beristirahat, dan membuka saluran obrolan. 999. Hari ini saya beruntung dan memetik apel prakelas 1. Setelah memakannya, apel itu memungkinkan saya untuk langsung menembus alam fana menengah. Luar biasa. 8796. Anda hebat, bos. Mengapa saya tidak dapat menemukan apapun yang berkualitas? Sudah hampir sebulan, dan saya belum melihat apapun yang berkualitas. 9696. Hei, aku juga belum melihatnya. Meminta bos untuk berbagi tips. 3854. Saya menemukan madu yang setidaknya berkelas prakelas 1, tetapi saya tidak berani naik dan mengambilnya. 7541. Mengapa kamu tidak berani naik dan mengambilnya? Jika kamu menemukannya, kamu harus mendapatkannya. Jika kamu melewatkannya, itu hilang. Katakan padaku di mana itu, aku akan mengambilnya, dan kita akan membaginya. 3854. Bagaimana cara mendapatkannya? Aku tidak tahu jenis lebah apa ini, tetapi masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan. Mereka semua tampaknya memiliki kekuatan perunggu kelas 1. Belum lagi terkadang ada yang lebih besar yang keluar. Setidaknya dengan kekuatan prakelas 1. Jumlah mereka sangat banyak. Aku tidak sanggup menahannya. 999. Saudaraku, di mana lokasinya? Aku sudah berada di alam fana menengah. Aku bisa mencobanya. Kirimkan aku pesan pribadi.
3854. Baik bos, saya akan kirimkan lokasinya sekarang. Chen Fan melihat obrolan dan merasa bahwa 999 ini sangat aktif. Setiap kali dia memasuki saluran obrolan, dia bisa melihatnya berbicara lebih dulu, dan kekuatannya juga kuat, seperti dirinya sendiri. Namun, 3854 itu, menurut Chen Fan agak bodoh, berbagi hal-hal baik dengan orang lain, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu. Dia tidak tahu bagaimana menghasilkan banyak uang dengan diam-diam, dan 999 itu lebih kuat darinya, jadi dia tidak takut mengundang serigala ke dalam rumah. Namun, Chen Fan tidak memiliki hati yang suci untuk mengingatkannya. Sudah cukup untuk mengurus dirinya sendiri. Chen Fan melihat saluran obrolan dan kemudian beralih ke aula perdagangan, dan menemukan bahwa barang-barang yang telah dia pasang pada dasarnya telah diperdagangkan. Semua batu giok perunggu kelas 1 telah diperoleh, sudah 10 buah. Dia masih kekurangan 2 besi olahan perunggu kelas 1. Chen Fan tidak terburu-buru, dia akan meluangkan waktunya, dan seseorang akan selalu berdagang. Pertama-tama, dia mengeluarkan semua batu giok perunggu tingkat 1, lalu Chen Fan mendatangi meja kerja. Labu giok senjata misterius kelas rendah, membutuhkan 10 giok perunggu kelas 1. Chen Fan langsung mulai membuat. Waktu pembuatannya memakan waktu 12 jam. Chen Fan tidak punya pilihan selain meninggalkannya di sana, memperkirakan bahwa itu akan hampir selesai saat dia bangun. Tidak terjadi apa-apa dalam semalam. Chen Fan bangun pagi-pagi sekali. Pertama-tama pergi ke danau di luar untuk membersihkan diri, lalu meregangkan lengan dan kakinya secara acak di tepi danau. Ngomong-ngomong, dia memasak sup ikan, dan dia harus makan sesuatu yang lebih ringan di pagi hari. Setelah sarapan, Chen Fan pergi ke meja kerja untuk melihat-lihat. Waktu pembuatan untuk labu giok senjata misterius kelas rendah masih memerlukan waktu lebih dari 4 jam. Chen Fan tidak mungkin menunggu di sini, tetapi dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Sebelumnya, ketika dia tidak memiliki sesuatu yang berharga, dia bisa melangkah lebih jauh dan tidak takut disergap. Tetapi sekarang meja kerja sedang membuat labu giok senjata misterius kelas rendah, jadi tentu saja berbeda. Jadi, Chen Fan memutuskan untuk menangkap ikan di danau ini pagi ini. Air danau di sini sangat jernih, dan di pagi hari, dia bisa melihat berbagai macam ikan berenang di sana. Bukankah itu menggoda Chen Fan? Awalnya, Chen Fan ingin membiarkan Dabai ikut bersamanya untuk menangkap ikan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa hasil tangkapan Dabai tidak akan bertambah banyak oleh sistemnya, dia pun mengurungkan niatnya. Jadi, dia membiarkan Dabai menjaga rumah, sehingga ketika dia pergi ke danau untuk menangkap ikan, dia tidak akan dirampok oleh penyergap. Ketika Dabai mendengar bahwa dia yang menjaga rumah, dia sangat senang, karena menjaga rumah adalah hal yang paling dia kuasai. Setelah Chen Fan berulang kali memberitahu Dabai untuk mengawasi meja kerja yang telah ia tempatkan di rumah kayu, ia datang ke danau dan melompat turun. Sejujurnya, air danau agak dingin di pagi hari, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi Chen Fan, yang berada di alam fana menengah. Alam fana menengah telah sangat meningkatkan kebugaran fisik Chen Fan, dan sedikit dingin ini masih tidak apa-apa. Terima kasih, Starry Stacy. Aku bisa melihatmu. Terima kasih kepada dua bos atas like-nya. Terima kasih. Bab 20.